Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya berada di Wana Wisata Tanjung Papuma, Jember, Jawa Timur. Di sini teman-teman kalian bisa memanjakan mata begitu ya di Pantai Papuma. Selain itu ada banyak monyet-monyet di sini ya yang sengaja memang turun begitu untuk menghampiri para pengunjung yang barangkali dari pengunjung itulah nanti ada sesuatu makanan yang diberikan begitu teman-teman. Nah, itu ada monyet begitu dan banyak sekali di sini monyet, dan monyet ini bukan dari luar ya, tapi dari di sini sendiri ya, dari tempat ini sendiri. Mereka datang begitu turun dari hutan sana. Di situ adalah hutan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini monyet-monyetnya. Namun di sisi lain teman-teman, saya akan memperlihatkan sesuatu yang istimewa, yaitu adanya pintu gerbang Nyi Roro Kidul. Nah, dengar nih, di tempat tersebut mistisnya itu cukup kuat sekali, dan ada apa ya istilahnya itu, lubang begitu yang apabila kita masuk ke dalamnya maka tanpa kita sadari masuk ke dalam dunia astral atau dunia goib. Nah, seperti ini saudaraku. Dan ada beberapa papan petunjuk kalau datang ke sini jangan berenang ya, karena cukup berbahaya. Di sini sangat rawan sekali ombaknya, selain juga ada kala-kala tertentu itu besar begitu saudaraku. Nah, ada kawasan rawan bencana tsunami juga, siaga menghadapi tsunami, dan ada beberapa kalimat-kalimat begitu ya. Nah, di seperti ini teman-teman, cara apa ya, cara dini menanggulangi adanya ketika ada tsunami. Oke, kita coba menuju ke pantainya saudaraku. Dan di sini kita disuguhkan kapal-kapal ataupun perahu-perahu nelayan yang berwarna-warni. Masya Allah. Jadi seperti ini saudaraku. Jadi sebagian besar di warga pesisir pantai Laut Selatan ini ya, untuk pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan, mencari ikan begitu, melaut begitu, dan itu ada sebagian yang sudah mau berangkat, dan masih banyak sekali perahu-perahu yang bersandar begitu ya. Ini di kisaran jam 1 siang saudaraku. Nah, banyak sekali perahu-perahu yang bersandar di sini. Ada kisaran ratusan perahu, dan itu ada yang sudah mulai lepas perahunya untuk mengarungi lautan, yaitu Laut Selatan yang berada di Pantai Papuma ini. Kita coba melihat ya, seperti apa sih proses ketika orang-orang yang mau mencari ikan begitu ya, melepas perahunya itu seperti apa sih prosesnya. Ternyata seperti ini ya. Jadi di awal-awal itu memang mereka apa istilahnya itu harus bisa melawan ombak dulu, bisa membaca ombak. Aku saja yang nggak ikut naik, ngeri yo. Saya kurang tahu apa ini mau berangkat atau ini memarkirkan perahunya, saya kurang tahu ya. Jadi dia pakai tali yang cukup panjang begitu, diikat ke pohon-pohon yang ada di pesisir pantai sini. Nah, seperti ini ya tambangnya ya teman-teman. Seperti ini tambangnya. Jadi banyak sekali perahu-perahu itu. Nah, mulai dari barat sampai ke timur bersandar berwarna-warni ya, menambah dari sisi keindahan dari Pantai Papuma ini. Wih. Mau nelayan, Pak? Mau berangkat? Sudah pulang. Itu dapat banyak itu. Wih. Seperti ini ya, sudah pulang ternyata. Ini dapat berapa itu? Berapa bungkus itu? Ikannya sudah diambil, Pak? Ikannya di dalam sini apa masih di perahu? Oh, begitu ya. Ternyata mancing teman-teman, bukan nelayan yang pakai jaring, tapi dia itu memesan atau menyewa kapal begitu untuk mancing di laut lepas sana begitu. Dan teman-teman, seperti halnya yang kami buka tadi di opening video, bahwa di sini ternyata ada pintu ya, pintu yang disakralkan begitu, yang dimana pintu tersebut ya tampak jelas dari kejauhan ada beberapa warna-warni warna payung begitu teman-teman. Ada warna merah keemasan begitu serta kuning keemasan begitu.
Nah, dan di depannya itu dipagar begitu dengan bambu. Oke, ya seperti ini teman-teman. Inilah yang saya maksud ya. Tidak sedikit orang ya yang datang ke sini untuk melakukan ritual begitu ya. Melakukan ritual di area sini yang dimaksud dengan tempat persembahan begitu ya. Tempat apa istilahnya itu, tempat ritual di area situs yang dilindungi. Jadi ternyata situs ini dilindungi begitu ya. Saya kurang tahu apakah tempat ini dari dulu itu dalam keadaan seperti ini. Maksud saya itu cerukan-cerukan ataupun cekungannya itu memang seperti ini atau dibuat di zaman-zaman modern, saya kurang tahu. Tapi yang jelas kalau melihat dari sisi keadaannya ini sangat mistis sekali, seolah-olah ada semacam dua pintu dengan beberapa tirai begitu ya, dengan beberapa tirai atau selambu ya. Ini kemungkinan teman-teman, kalau melihat dari kondisinya ada hubungannya dengan sosok astral atau yang bau rekso atau yang mengawali di area sini, di wilayah sini teman-teman. Jadi inilah yang dimaksud dengan yang awal video saya terangkan, hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Saya kurang tahu pasti ya, itu hanya beberapa warga yang menyatakan seperti itu ya, dan ada pula yang mengatakan bahwa tempat ini ada hubungannya dengan sosok astral yang ada di sini ya. Jadi kelihatan memang kalau dari sisi orientasinya ya, kalau dari sisi orientasinya sepertinya ini tidak menghadap ke laut begitu ya, tapi lebih ke utara, maksudnya lebih ke barat begitu teman-teman. Dan ini tepat di depan dari wihara ini, wihara Queen Ang Bio. Nah, coba kita lihat teman-teman, coba kita lihat wiharanya ya. Nah, ini adalah wihara ya, Queen Ang Bio kalau nggak salah ya. Coba lebih dekat lagi, barangkali aku salah baca ya. Nah, kelenteng ya, kelenteng Wiyang Bio, Wiyang Bio. Gimana cara bacanya teman-teman? Mungkin ada yang bisa baca secara logat itu bahasanya begitu, Wiyang Bio ngono ya. Jadi situ ada Buddha tidur ya, ada semacam lukisan Buddha tidur beserta para jamaahnya begitu ya. Wihara Sri Wulan Tanjung Papuna, maksud saya Wihara Sri Wulan Tanjung Papuma, Kecamatan Wuluhan, Jember. Nah itu teman-teman, terlihat ya, terlihat jelas di situ Wihara Sri Wulan Tanjung Papuma, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Wih, tapi ini yang lebih mistis. Kenapa ini berada di sini begitu ya? Seolah-olah bertolak belakang begitu dengan kondisi ini ya. Artinya ini bertolak belakang begitu ya. Kan tidak mungkin habis dari situ terus tiba-tiba datang ke sini. Ini merupakan tempat yang berbeda saya rasa. Ini merupakan tempat yang berbeda. Jadi ini kemungkinan adalah pintu gaib menuju istana Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Wih. Jadi ada dua pintu ya, yang dibentuk dari tebing batu ya, yang dibentuk dari tebing batu, dan dari kanan kirinya terdapat payung yang berwarna kuning keemasan dengan merah gitu ya, dengan merah. Bahkan di situ terdapat tulisan di area situs yang dilindungi. Ini mungkin ada itunya, ada kelanjutannya ini mungkin. Ini mungkin dilarang begitu ya, dilarang masuk di area situs yang dilindungi. Mungkin seperti itu. Tapi di sini hanya ada tulisan ini saja deh. Bahkan sudah tidak begitu terawat ya. Dan ini terbentuk, oh ternyata ini bukan dari adukan semen. Bukan teman-teman. Ini bukan dari adukan semen. Oh ini pasir. Pasir saudaraku. Pasir yang sengaja dibentuk seperti apa istilahnya itu, altar begitu ya. Ini apa ini? Bukan tulisan.
Oke, di sini tidak ada keterangan ya, tidak ada keterangan apapun. Ini tempat apa? Apakah tempat sakral, tempat pesajian ya? Apakah tempat tirakat? Apa tempat apa begitu? Tidak ada keterangan sama sekali. Sepertinya ini golongan tertentu begitu yang ingin membuka ataupun membuat tempat ini ya yang menjadi sakral begitu teman-teman. Saya tidak mendapatkan apa-apa di sini. Ini hanya berupa pagar dari bambu ya, dan banyak sekali dupa-dupa. Ya, kalau saya sih hanya menduga-duga saja ya, adanya tempat seperti ini terus berdekatan dengan laut. Ya, ada kemungkinan ada kaitannya ya, kemungkinan ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Kanjeng Laut Selatan. Wih, seperti ini teman-teman. Di sini tidak maksud saya ada larangan lagi. Dilarang melintasi area ini, berbahaya. Nah, ini yang berbahaya teman-teman. Area ini adalah area yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ada kala-kala tertentu ombak itu sampai ke atas sini, saudaraku. Nah, di bagian atas sini bisa terlihat ya, ada kikisan-kikisan air begitu ya. Bekas kikisan air yang bisa jadi ketika ombak itu semakin besar, maka dia akan menerjang ke sini, sehingga kalau ada pengunjung yang melintasi di sini, berdiam di sini, maka terseret lagi ke laut lepas sana ya. Dan dipastikan tidak ada yang menolong ya, karena di sini tidak ada yang menjaga, saudaraku. Tidak ada yang menjaga pantai begitu ya, tidak ada. Jadi harus mandiri ya. Dalam artian ketika sudah ada larangan maka tidak boleh ya, tidak boleh melintasi di area berbahaya. Nah, ini kondisinya masih di jam 1 teman-teman. Kondisi di jam-jam seperti ini apa namanya, untuk laut ya, kondisi laut itu masih kondusif ya, dalam artian ombaknya itu sebatas 1-2 meter saja. Nah, seperti ini teman-teman. Wih, Masya Allah, luar biasa saudaraku, luar biasa, luar biasa. Itu ada orang yang mancing, itu ada orang yang mancing, dan itu merupakan area berbahaya. Itu ada orang yang mancing, tapi itu merupakan area yang sangat-sangat berbahaya ya. Bahkan saya berdiri saja ini sudah masuk di ruang ataupun area berbahaya sebetulnya. Tapi di situ teman-teman, orang yang mancing itu adalah orang yang warga lokal gitu ya. Warga lokal yang sudah tahu kondisi. Ada sesuatu yang unik sebetulnya. Mungkin teman-teman masih tidak begitu banyak yang tahu begitu ya. Ternyata ya batuan padas seperti ini ataupun batuan karang seperti ini ya, di sisi lain itu ada urat begitu, atau otot ya, atau serat ya, atau seperti macam apa ya, pola begitu, pola-pola garis begitu teman-teman. Nah, ini bukan dibuat oleh manusia ternyata teman-teman. Ini adalah otot batu teman-teman, otot batu atau urat batu. Nah, seperti ini ternyata yo. Loh, jadi ada lapisan begitu yang menjadi pembatas tertentu. Loh, ini teman-teman, sebetulnya apa sih ini yo? Apa sebetulnya ini? Coba saya, oh keras banget ini loh, keras saudaraku, keras. Ternyata ini ototnya, bahkan ini tampak semacam garis dari sini begitu ya. Nah, ini teman-teman, loh, ya kan? Terus ada di sini lagi. Ini bahkan ketara banget. Ini sangat ketara banget bahwa ada pola begitu, pola garis. Nah, seperti ini teman-teman. Tetapi ini bukan manusia yang buat. Ini memang ototnya ya paling ya. Loh. Dan ternyata batu itu di sisi lain itu ternyata ada semacam kayak besi yo. Loh, ini teman-teman, ini kayak besi keras.
Wih, luar biasa yo. Tidak sadar kita sudah berada di tempat yang sakral ya. Laut Selatan penuh mistis, saudaraku. Apa iki? Ana wong. Boleh apa iku wong iku mau? Itu ada orang, teman-teman. Ada orang nggak tahu ya, lagi cari apa yo. Berani banget yo. Itu warga lokal, teman-teman. Nggak tahu ya, cari apa itu. Padahal ombaknya sangat besar sekali yo. Kelihatan yo. Kelihatan nggak? Nah, itu teman-teman. Ada orang begitu ya yang lagi cari sesuatu. Mana tadi orangnya? Oh, itu loh. Loh, itu teman-teman kayak mengambang begitu ya. Ternyata dia cari sesuatu. Yang pakai baju kuning, nah itu teman-teman. Loh, dia nyelam gitu ya. Sehabis nyelam beberapa detik dia muncul ke permukaan. Nah itu cari apa yo? Masa cari karang? Dengan ombak sebesar ini dia berani yo, teman-teman. Wush, orang-orang pesisir itu hebat-hebat yo. Hebat-hebat. Mereka sudah menguasai begitu ya, dalam artian tahu kondisi ya, bagaimana kalau ketika ada ombak yang besar, cara menanggulanginya seperti apa begitu ya, cara mengatasinya seperti apa. Mereka sudah tahu betul. Wih. Oke ya, cukup ya, terima kasih, semoga terhibur ya teman-teman, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ingin datang ke sini cukup searching lah di Google Map ya, searching di Google Maps Pantai Papuma, Jember, Jawa Timur. Untuk masuknya 20.000 ya, parkir bebas ya, parkir bebas. Oke, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.